Kita sudah sampai di Kendari. Kira-kira ada apa ya di Kendari? Yuk ikutin. Pada perjalanan kali ini, saya singgah di Kendari, Sulawesi Tenggara. Kurang lengkap rasanya kalau tidak mencicipi hidangan khas dari Kendari. Banyak yang mengatakan bahwa masakan seafood di kota Kendari berbeda dari kota yang lain. Mungkin banyak yang belum tahu bahwa Kendari memiliki banyak potensi wisata yang belum terekspos. Itulah sebabnya saya datang ke sini. Adalah salah satu pintu gerbang pariwisata di Pulau Sulawesi. Kira-kira apa saja yang ada di kota ini ya? Tak heran jika kini banyak yang melirik Kendari sebagai salah satu tujuan wisata populer tanah air. Begitu sampai di kota Kendari, kita bisa menikmati keindahan masjid di tengah laut. Jembatan megah yang sangat dibanggakan masyarakat setempat, dan juga peninggalan sejarah yang ada sejak zaman Belanda. Di kota ini terdapat beberapa objek wisata seperti Batu Gong dan Pantai Toronipa yang sudah terkenal. Pantai Toronipa terletak di Kabupaten Konawe, sekitar 14 km ke arah timur dari kota Kendari. Toronipa sendiri berasal dari kata Bugis yaitu Toronipa, yang berarti pohon nipa lentur yang menghiasi sebagian besar pantai. Tak heran pemerintah melalui PHJD atau Program Hibah Jalan Daerah mengembangkan Jalan Kendari Toronipa sebagai pendukung pengembangan pariwisata unggulan, termasuk untuk akses ke Pulau Bokori. Kini pembangunan akses jalan yang rencananya terus berlanjut diharapkan bisa terus memajukan sektor pariwisata yang ada di Kendari dan sekitarnya. Total ruas jalan dari 2022 hingga 2024 diharapkan rampung sekitar 388 km. Dengan masuknya PHJD ini sangat-sangat membantu kami dalam rangka untuk perbaikan jalan-jalan yang ada. Nah, hari ini kami sudah memasuki tahun kedua PHJD ini dan tentu sangat memberikan manfaat, utamanya seperti yang saya katakan tadi, konektivitas antar wilayah. Begitu juga dengan ruas jalan Kendari Konawe. Karena aksesibilitas pengembangan potensi unggulan pariwisata Sulawesi Tenggara sangat mendukung perwujudan pengembangan sektor pariwisata lokal, sehingga diharap lokasi wisata sangat mudah dijangkau oleh semua kalangan. Di Sulawesi Tenggara banyak objek wisata yang sangat menarik, tidak kalah dengan daerah-daerah lain. Di samping kawasan pariwisata nasional Wakatobi, di Sulawesi Tenggara juga kami sudah menetapkan kawasan pariwisata daerah, yaitu di Pulau Labengki, ada Pulau Bokori, dan lain-lain. Nah, tentu harapan kita ini bahwa
konektivitas bisa kita angkat sehingga menjadi destinasi wisata internasional. Selain Pantai Toronipa, destinasi wisata favorit di Kendari adalah Batugong yang juga terletak di Konawe. Batugong berjarak sekitar 17 km ke arah utara dari kota Kendari. Nama Batugong diberikan karena keunikan yang dimiliki oleh pantai ini, yaitu suara gong dipukul yang terdengar sayup-sayup di sini. Kini akses wisata menuju Pantai Toronipa dan Batugong sangat mudah dijangkau oleh semua kalangan. Karena Provinsi Sulawesi Tenggara adalah salah satu daerah penerima program Hibah Jalan Daerah atau PHJD yang diprakarsai oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Program Hibah Jalan Daerah bertujuan memaksimalkan potensi wisata, perbaikan ekonomi masyarakat, dan memperlancar transportasi. Saya mengucapkan terima kasih karena Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai penerima program jalan daerah dari Kementerian PUPR telah melaksanakan program PHJD tersebut. Program Hibah Jalan Daerah atau PHJD adalah pemberian hibah dari pemerintah kepada pemerintah provinsi, kabupaten yang bersumber dari APBN rupiah murni. BPHJD sebagai suatu upaya percepatan pencapaian target kondisi jalan mantap di KSPN Kawasan Strategis Pariwisata Nasional. Setelah menerima program Hibah Jalan Daerah, kini mobilitas masyarakat semakin lancar. Jalan yang bagus, rambu yang jelas, marka yang memadai bisa dijadikan contoh kepada daerah lain di Indonesia. Setelah Pantai Toronipa dan Batugong di Kendari, ada satu destinasi wisata yang menjadi unggulan di Provinsi Sulawesi Tenggara. Keindahan bawah lautnya sudah mendunia. Ya, semua pasti ingin sekali mengunjungi Wakatobi. Dengan terpilihnya Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai penerima PHJD, diharapkan potensi wisata Wakatobi semakin bertambah. Paling utama kami mohonkan kepada pemerintah pusat adalah koneksi terkait dengan kalender transportasi, kalender tujuan wisata, artinya agar wisatawan itu kemudian terkoneksi antara daerah yang lain dengan Wakatobi, sehingga siapapun nanti baik dari mancanegara maupun domestik itu bisa mengakses atau bisa lebih cepat untuk kemudian bisa ke Wakatobi. Perjalanan kurang lebih 40 menit dari kota Kendari, akhirnya saya tiba di Bandara Matahora, Kota Wangi-Wangi, Kepulauan Wakatobi. Setelah ini ada keseruan apa lagi ya? Ikutin saya terus ya! Kabupaten Wakatobi adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara. Ibu kota kabupaten ini terletak di Wangi-Wangi. Wakatobi juga merupakan nama kawasan taman nasional yang ditetapkan pada tahun 1996. Dengan luas keseluruhan 1,39 juta hektar, menyangkut keanekaragaman hayati laut, skala dan kondisi karang yang menempati salah satu posisi prioritas tertinggi dari konservasi laut di Indonesia.
Kabupaten Wakatobi ini sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat tahun 2016 menjadi satu dari 10 kawasan prioritas pariwisata nasional. Kemudian mulai 2019 yang lalu, Kabupaten Wakatobi ini telah mendapatkan perhatian dari Presiden Republik Indonesia melalui Kementerian PUPR untuk menggelontorkan anggaran yang sangat besar dalam rangka peningkatan infrastruktur dalam rangka mendukung pariwisata daerah. Potensi wisata di Wakatobi sangatlah luar biasa. Oleh sebab itu, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat secara khusus mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah, termasuk di kawasan strategis pariwisata nasional atau KSPN. Salah satunya adalah di Kabupaten Wakatobi dengan memberikan program Hibah Jalan Daerah atau PHJD sepanjang 41,81 km. Kami sudah memasuki tahun kedua PHJD ini dan tentu sangat memberikan manfaat, utamanya seperti yang saya katakan tadi, konektivitas antar wilayah, khususnya di wilayah KSPN Wakatobi itu sendiri, termasuk daerah Bau-Bau dan sebagian di Kendari. Setelah PHJD di Kabupaten Wakatobi rampung, manfaatnya langsung dirasakan oleh warga sekitar. Dengan jalan serta marka dan rambu yang memadai, kini perjalanan semakin aman dan lancar. Perjalanan dari ibu kota kecamatan ke sini sudah sangat mulus bagus. Kemudian perjalanan dulu sebelum jalan bagus 1,5 jam menempuh jalan dari ibu kota ke sini. Sekarang sudah dari 45 menit sampai 30 menit bisa kita tempuh. Selain dirasakan oleh wisatawan, PHJD paling banyak manfaatnya dirasakan oleh para pelaku UMKM. Ya, dulu kita setengah mati jalan ini dulu masih kecil-kecil. Baru sepeda motor baru satu-satu. Nah, terus habis itu ya alhamdulillah sekarang sudah berkembang. Sudah banyak motor, banyak mobil, udah ada aspal. Sudah keliling ini Wakatobi ini sudah aspal, dulu itu belum. Ini hasilnya pemerintah juga ini, alhamdulillah dia berusaha untuk masyarakat. Jadi terima kasih juga sama pemerintah, semuanya pemerintah walaupun dari Wakatobi atau sampai provinsi atau sampai se-Indonesia. Program Hibah Jalan Daerah diharapkan bisa menopang pertumbuhan ekonomi daerah yang mendapatkan manfaatnya. Dengan jalan yang lancar, diharapkan wisatawan semakin banyak, pelaku UMKM semakin bertambah, roda perekonomian terus berputar cepat. Kurang nikmat rasanya jika sudah sampai di Wakatobi, tapi saya belum mencicipi salah satu daya tarik kuliner yang ada di sini. Kali ini saya akan mencoba kasuami, colo-colo, aneka hidangan laut seperti lobster, kepiting, dan sup ikan kuah kuning. Di Wakatobi juga terkenal akan wisata budayanya, mulai dari tarian khas Wakatobi, kain tenun, dan juga wisata melihat perkampungan suku Bajo, dan pemandian di gua air tawar yang sangat jernih.
Salah satu yang ditonjolkan dari Wakatobi adalah melihat keindahan dari bawah laut. Nah, hari ini saya akan langsung melihat keindahan dari bawah laut. Mau tahu gimana keseruannya? Ikutin saya terus ya. Wakatobi pun cukup dikenal dengan keindahan biota bawah lautnya. Sinar matahari mampu menusuk sampai ke dalam air, memaksa terumbu karang menampakkan pesonanya. Jangan lupa, Wakatobi adalah pusat beraneka ragam koral terbanyak di dunia. Selain Pulau Wangi-Wangi, Pulau Tomia adalah pulau yang tak kalah menarik. Dari sekitar 80 titik spot dive yang ada di Wakatobi, sekitar 40 titik ada di sekitar Pulau Tomia. Sebagai tempat wisata yang eksotis, sangat tepat rasanya jika Anda melepas penat pekerjaan untuk berkunjung ke Wakatobi bersama keluarga. Kalau kita bicara tentang pariwisata, tentu itu banyak dari segi atraksinya, jaringan, jalanan, dan lain-lain. Kalau kita lihat perbandingan di antara 4 tahun, 3 tahun terakhir sampai tahun lalu itu, dulu tuh ada semboyan kata-kata tamu, ombak di laut sama ombak di darat itu sama. Tapi sekarang ombak di laut sama di daratan itu beda. Daratan sudah mulus. Dari kejauhan kita bisa melihat Pulau Tolandona dan pulau-pulau kecil lainnya. Spot dive di sini merupakan spot diver terfavorit yang biasa dikunjungi. Tak heran wisatawan dari Bali banyak yang datang ke Pulau Tomia menggunakan pesawat sewa. Sehingga diharapkan setelah infrastrukturnya ini dibangun, akses penerbangan dari Bali ke Wakatobi itu bisa kami dibantu. Akses penerbangan menuju Wakatobi sangatlah penting, karena pintu gerbang Wakatobi sangat tergantung dari akses penerbangan dan juga jalur laut. Semoga pemerintah bisa membuat agenda pariwisata yang lebih banyak di Wakatobi, sehingga Wakatobi bisa terus terkenal di seluruh dunia. Saya mengucapkan terima kasih karena Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai penerima program jalan daerah dari Kementerian PUPR telah melaksanakan program PHJD tersebut. Terima kasih. Kita ketahui bersama bahwa Wakatobi merupakan salah satu destinasi Indonesia yang sekarang sedang lagi booming dan lagi viral. Dan kami dari pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara kiranya dengan kondisi sekarang ini yang sangat terbatas, sangat masih berharap kepada pemerintah pusat untuk kemudian dibantu terkait dengan akses transportasi agar para wisatawan bisa hadir di Wakatobi dan menikmati objek wisata destinasi yang ada di sana. Masyarakat Wakatobi merasakan manfaat langsung pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya Kementerian PUPR. Program Hibah Jalan Daerah ternyata mampu menarik wisatawan, memperlancar transportasi, meningkatkan perekonomian masyarakat. Bangga dengan Indonesia. Sampai jumpa di lain kesempatan.